Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya setiap hari mungkin teman-teman pasti selalu makan namanya karbohidrat. Ya misalkan teman-teman makan nasi. Apalagi kalau orang Indonesia, kalau belum makan nasi pasti bilangnya belum makan. Ya padahal sebelumnya sudah makan mie, ya makan bakso, misalkan makan gorengan ataupun makan ubi ya. Nah, kalau ditanya sudah makan belum? Belum ya, padahal tadi dia barusan makan itu tadi ya, belum makan nasi bilangnya belum makan. Nah, nasi tadi termasuk karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki fungsi penting untuk tubuh kita. Ya, misalkan sebagai bahan utama tubuh ya, untuk menghasilkan energi ya. Jadi sebagai bahan energi utama tubuh. Nah, karbohidrat ini ada dua jenis. Namanya karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpleks ataupun sederhana. Jadi kita akan bahas ya manfaat karbohidrat bagi tubuh. Teman-teman ya, karbohidrat itu bukan cuma nasi ya. Seperti mie tadi itu ada karbohidratnya. Makan bakso juga ada karbohidratnya. Misalkan teman-teman makan roti ya ada karbohidratnya. Jadi bukan hanya nasi saja ya karbohidrat itu. Banyak ya, ubi juga karbohidrat ya. Kemudian kentang juga karbohidrat. Nah, jadi ada beberapa manfaat karbohidrat yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk tubuh. Yang pertama adalah mengendalikan berat badan. Loh kok bisa dok, bukannya kalau makan nasi itu bikin gemuk? Nah teman-teman, banyak orang yang menyalahartikan ya karbohidrat ini bikin gemuk. Ya padahal karbohidrat itu memiliki peran penting juga ya untuk mengendalikan berat badan, mengontrol berat badan. Nah jadi teman-teman, untuk mengontrol berat badan ataupun mengendalikan berat badan, yang teman-teman biasa makan nasi, itu kan karbohidrat simpleks ataupun karbohidrat sederhana. Nah, rubah ke karbohidrat yang kompleks, ya nasi putih ke nasi merah ataupun ke kentang, ke ubi gitu ya. Nah, jadi pilihlah karbohidrat kompleks. Karena kalau teman-teman mengkonsumsi karbohidrat kompleks, nah, karbohidrat ini akan lebih lama dicerna oleh tubuh. Ya, tinggi serat, kalorinya rendah. Nah, jadi kalau teman-teman makan, ya teman-teman akan merasa kenyang, cepat kenyang dan bisa mengendalikan nafsu makan. Ya, dengan begitu teman-teman bisa mengendalikan berat badan teman-teman, ya, bisa menurunkan berat badan teman-teman bagi yang obesitas. Kedua, cadangan energi. Karbohidrat ya itu memiliki peran untuk energi tubuh. Ya ketika teman-teman makan, ya misalkan teman-teman makan nasi ya. Nah, itu kan sebagai sumber energi kita. Ya untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari biar kita nggak lemes ya, biar kita tetap fit sepanjang hari. Nah, tetapi kalau teman-teman ya mengkonsumsi nasinya banyak, ya tubuh dirasa oh ini untuk kebutuhan sehari udah cukup nih. Nah, kelebihan energi tadi ya akan disimpan di otot. Nah, itu disimpan di otot. Kemudian juga nanti ya paling banyak itu nanti kalau seandainya sudah penuh lagi di otot, itu akan disimpan di lemak ya, dirubah menjadi lemak. Nah, makanya ya kalau tubuh teman-teman banyak lemaknya berarti banyak cadangan energinya. Nah, jadi itulah ya kenapa orang gemuk berlemak itu berarti makannya berlebihan ya, cadangan energinya terlalu banyak. Ketiga, membantu menjaga massa otot. Teman-teman ya memang karbohidrat sebagai sumber energi. Ya tadi kan kalau seandainya sudah terpenuhi disimpan di otot ya. Nah, nanti tubuh teman-teman lakukan aktivitas, misalkan teman-teman olahraga, ya tubuh teman-teman itu tidak boleh sampai kekurangan energi. Nah, ketika sudah dipakai energi yang disimpan di otot, nah maka nanti tubuh akan memakai protein ya, memecah protein. Nah, kalau ini terjadi, itu massa otot bisa berpengaruh ya. Nanti lama-lama bisa mengecil massa ototnya. Nah, jadi teman-teman sangat penting mengkonsumsi karbohidrat. Jangan sampai misalkan teman-teman diet tidak mengkonsumsi karbohidrat ya. Nanti ototnya bisa mengecil.
Ya, jadi yang turun nanti bukan lemak saja ya, ototnya juga ikut mengecil, jadi massa otot berkurang. Jadi rubahlah kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat simplek ataupun sederhana ke karbohidrat kompleks. Nah, ini lebih sehat. Yang keempat, baik untuk kesehatan pencernaan. Teman-teman, ya karbohidrat kompleks tadi itu kan mengandung serat ya. Serat itu sangat bagus untuk sistem pencernaan tubuh. Nah, mungkin hanya tahu kebanyakan orang kalau seandainya serat itu hanya terkandung di sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi di karbohidrat kompleks juga mengandung serat. Nah, serat ini ya, baik serat larut dan serat tidak larut. Nah, ini berperan penting terhadap pencernaan teman-teman ya. Jadi fesesnya lebih padat, kemudian juga nanti ada gel yang melapisi dinding usus teman-teman. Jadi saat BAB itu jadi lebih mudah ya, nggak kesulitan BAB ataupun mengalami konstipasi ataupun sembelit. Kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Teman-teman ya, dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks tadi, ya itu kan tinggi serat. Nah, ini bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah teman-teman. Ya, kenapa? Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, ya kadar kolesterol itu bisa menurun ya. Kadar kolesterol jahat itu akan menurun secara tidak langsung ya, karena nanti proses metabolisme pengaruhnya. Nah, kalau kolesterol teman-teman normal, tidak tinggi kolesterol jahat, ya ini bagus untuk pembuluh darah, bagus untuk kesehatan jantung. Nah, ini menurunkan resiko teman-teman terkena penyakit jantung koroner ataupun gangguan pembuluh darah. Yang keenam, mengelola diabetes. Mungkin banyak orang yang mengatakan kalau diabetes jangan makan karbohidrat. Ya, ini justru salah ya. Nah, yang benar itu memang jangan mengkonsumsi karbohidrat simplek ataupun sederhana. Ya, baiknya diganti karbohidrat kompleks ataupun karbohidrat yang non sederhana. Nah, jadi teman-teman misalkan makan ubi, ya makan nasi merah, misalkan makan kentang juga boleh ya. Nah, karena karbohidrat kompleks ini tinggi serat. Kemudian indeks glikemiknya juga lebih rendah, kalorinya juga rendah. Nah, ini ketika teman-teman makan, ya prosesnya kan lama, lebih lama dibandingkan karbohidrat sederhana. Ini tidak akan membuat kadar gula darah itu melonjak naik tiba-tiba. Dia bertahap ya, lebih stabil dibandingkan teman-teman makan nasi putih ya ataupun karbohidrat sederhana lainnya. Nah, ini nanti bikin gula darah naik mendadak. Ya, itu jadi pilihlah karbohidrat kompleks ya, misalkan nasi merah. Dengan cara itu ya teman-teman sudah bisa mengendalikan gula darah ya, baik bagi penderita diabetes ataupun bukan penderita diabetes. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, yaitu tadi manfaat karbohidrat yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan sampai tidak mengkonsumsi karbohidrat. Yang punya kebiasaan karbohidrat sederhana ya pelan-pelan migrasi kita ke karbohidrat kompleks. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.